Penyebab sapi kurus bisa jadi itu faktor dari genetik dan bisa juga dari faktor dari asupan pakan kurang bergizi atau faktor lainnya. Bisa juga investasi cacing yang ada di dalam perutnya. Jadi kalau kita beternak sapi itu memang harus paham betul ya untuk merawatnya, mulai dari anakan, indukan sampai ke penggemukan. Jadi kita harus paham dengan kesehatan ternak itu sendiri. Itu penyebabnya, yang jelasnya faktor dari genetiknya atau faktor dari keturunannya gitu. Permasalahan untuk tindak selanjutnya ya kita perlu harus kalau jika kita sudah memilih bibitnya sudah bagus namun tetap juga kurus, yang perlu kita lakukan yaitu masalah pakan, masalah kesehatan, dan masalah perawatannya, bagaimana sudah betul atau sudah benar atau belum kita cara perawatannya. Jadi untuk tindak lanjutnya ya otomatis kita rajin-rajin mengasih pakan hijauan dan juga kasih suplemen vitamin, baik itu sejenis obat-obat kapsul maupun obat seperti kayak jamu menambah nafsu makan kalau sapinya kurang makan dan lain sebagainya. Itu ya kalau untuk masalah tindak lanjutnya gitu kan, kita harus memahami postur dari gestur sapi itu tersebut. Langkah awal untuk pengemukan sapi ya terutama kita harus memilih tempat, lokasi, lahannya seperti apa ya. Terus lokasinya itu berbasis banyak pertumbuhan rumput di daerah sekitarnya atau justru sebaliknya. Dan untuk mengatasi ini dimulai yaitu kita harus mengecek kesehatan ternak sapi itu, baik itu dari bebas dari pecacing. Jika seandainya kalau sapi itu pecacing ya otomatis kita kasih obat cacing. Terus ya apapun yang dibutuhkan sapi tentunya kita harus memahami untuk langkah-langkah selanjutnya. Kalau untuk masalah pakan ya yang jelas pakanan pokok sapi itu kan rumput, yaitu pakan hijauan ya. Jadi kalau untuk masalah tambahannya bisa jadi kita membuat kayak fermentasi dari batang kulit pisang, pelpa sawit, dan bisa juga kita memanfaatkan dari jerami padi atau limbah pertanian lainnya atau wafer biskuit sapi, ataupun bisa kita membuat dari silulosa ya, pakannya untuk alternatif untuk ternak sebagai pakan tambahan. Dan kalau pengen cepat gemuk sapi ya kita harus mengasih pakan ternak sapinya, khusus untuk sapi pejantan ya, itu pada malam hari itu sangat bagus, apalagi pada sore hari. Biasanya kalau sapi itu kalau masih pagi dia agak kurang untuk makan atau kurang selera makan ya. Biasanya sapi itu waktu pada sore dan pada malam hari, di saat itulah kita memanfaatkan waktu-waktu yang tepat untuk pemberian pakan hijauan pada hewan ternak ya. Terus masalah untuk sebagai asupan lainnya otomatis kita harus memakai kayak empat peternakan bisa juga ya. Terus pakan lainnya dari limbah sawit, limbah jerami padi, limbah pertanian lainnya kita bisa juga memanfaatnya ya. Jadi untuk strategisnya yang jelas pakan hijauan harus banyak dikasih gitu kan, harus tepat dengan jadwalnya. Nah sebenarnya ukuran sapi ini berapa kilo ya, berat bobot sapi itu, dan berapa kilo lagi rumput yang perlu kita kasih selama 24 jam. Nah ya maksudnya gini teman-teman, jadi kalau kita beternak sapi kita harus memahami dari berat bobotnya. Misalnya sapi ini beratnya bobot badannya itu berkisar antara 50 kilo. Nah 50 kilo ini jadi sehari semalam ini dia mencukupi asupan pakan yang ada di dalam sapi ini, yaitu berkisar antara 50 dan 40 kg ya untuk masalah pakan dari pakan hijauannya. Jadi tergantung pada berat bobot sapi itu. Misalnya berat bobot sapi itu 30 kilo, berarti rumput juga harus 30 kilo. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk meningkatkan berat bobot pada sapinya itu lebih bagus kita memberi pakan itu di waktu pada malam hari, karena waktu pada malam hari beda ya. Siang, kalau siang aktivitas cuaca ya dia terlalu banyak mengeluarkan keringat, terlalu banyak dia mengeluarkan tenaga di waktu siang. Sementara kalau malam itu kan cuaca kan sejuk, suasana kan sejuk. Jadi kalau untuk penggemukan memang lebih cocok kita kasih pakan itu waktu pada malam hari ya. Maksudnya gitu teman-teman. Nah, kalau proses untuk pengemukan sapi itu bisa jadi cepat dan bisa jadi lambat. Tergantung
dengan genetik sapinya tadi. Kalau sapinya bobotnya bagus, keturunannya bagus, pasti cepat. Yang paling cepat 1 bulan sampai 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Nah, kalau lebih cepat, ya kalau lebih cepat 1 bulan atau 2 bulan sudah ada perubahannya, lakukanlah pemberian pakan itu setiap malam, ya setiap malam. Jadi kalau mau proses cepat, kalau kalian sudah melakukan setiap malam dalam 1 bulan, 2 bulan, insya Allah sapi akan naik berat badannya sekitar 10 dan 15 dan sampai 20 kg. Nah, itulah proses paling cepatnya 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan biasanya. Dan untuk jangka panjang paling tidak 1 tahun atau 6 bulan biasanya sudah naik berat bobotnya. Itu pun tidak maksimal persennya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih yang telah menonton dan juga sudah subscribe di channel saya. Jangan lupa teman-teman di-share, dibagikan ke sosial media kalian agar yang lain tahu. Dan jangan lupa aktif lonceng notifikasi agar kalian nanti pas video pertama kali saya upload akan dapat untuk Anda ya. Sebab Anda sudah mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.